Perkenalkan, nama saya Angelika Chandra dan bersama teman-teman saya ada Amanda dan Caca dan Marco. Kami akan mempresentasikan tentang proposal ke Social Project Panti Jompo Yayasan Bina Bakti. Yang kita akan bahas adalah latar belakang, tujuan dan manfaat kegiatan, rencana kegiatan, dan risiko mitigasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang latar belakang. Panti Jompo itu merupakan sebuah institusi sosial yang menyediakan tempat tinggal dan perawatan bagi lanjut usia yang sudah tidak ada atau tidak dapat tinggal sendiri. Hal ini dikarenakan tidak memiliki keluarga atau membutuhkan perawatan khusus. Selain itu, Panti Jompo memberikan pelayanan seperti makan, perawatan kesehatan, kegiatan sosial, dan pendampingan agar lansia tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Salah satunya adalah institusi atau Yayasan Bina Bakti. Yayasan ini menjadi tempat tinggal bagi lansia yang membutuhkan perawatan. Di sana ada jumlah penghuni di yayasan berjumlah 60-70 orang yang rentan usianya berbeda-beda dari 60-85 tahun. Mayoritas penghuni merupakan lansia dengan latar belakang yang berbeda-beda, dari ekonomi menengah ke bawah, dan sebagian besar sudah tidak memiliki keluarga. Dari sini jenis kelamin yang kita bisa tahu dari Panti Jompo Yayasan Bina Bakti terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan kondisi kesehatan yang beragam. Yayasan Bina Bakti tidak memberikan tempat tinggal saja, tapi memberikan layanan makanan sehari-hari, perawatan dasar, dan kegiatan keagamaan dan sosial. Namun yayasan ini masih memiliki beberapa keterbatasan seperti keterbatasan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi para lansia. Oleh karena itu diperlukan kegiatan social project yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional bagi para penghuni Panti Jompo. Hasil FGD atau observasi yang kami dapatkan dari Yayasan Bina Bakti yaitu banyaknya lansia yang merasa kesepian karena jarang dikunjungi oleh keluarga. Kegiatan sehari-hari yang masih dilakukan masih terbatas sehingga lansia sering merasa bosan. Lansia membutuhkan kegiatan yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan kebahagiaan. Dari hasil diskusi dan observasi itu, kita dapat mengetahui bahwa para lansia sangat senang apabila kunjungan dari mahasiswa atau volunteer, karena mereka dapat berinteraksi secara langsung, bermain, dan melakukan kegiatan bersama. Yang kita harapkan dan inginkan yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi para lansia yang ada di Panti Jompo tersebut, memberikan kegiatan yang menyenangkan dan interaktif, membantu memenuhi beberapa kebutuhan para lansia, meningkatkan rasa kepedulian sosial mahasiswa kepada lansia. Dengan adanya social project ini atau community development ini, kita datang ke Panti Jompo Yayasan Bina Bakti tidak hanya sebagai visitor atau tamu saja, namun kita mengharapkan para lansia juga dapat diperhatikan, lebih bahagia serta memiliki pengalaman yang menyenangkan. Selanjutnya, ada tujuan kegiatan dari community development atau social project ini. Kami mengharapkan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan emosional dan kebahagiaan para lansia melalui kegiatan interaktif dan hiburan, mengurangi rasa kesepian yang dirasakan oleh lansia melalui interaksi sosial dengan mahasiswa, memberikan kegiatan yang kreatif, menyenangkan dan bermanfaat bagi lansia, menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial dan bertanggung jawab bagi mahasiswa terhadap masyarakat, dan membangun hubungan yang baik antara mahasiswa dan pihak panti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mada. Oke, kita lanjut ke manfaat bagi Panti Jompo. Kegiatan sosial project ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Panti Jompo Yayasan Bina Bakti, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para lansia yang tinggal di dalamnya. Melalui rangkaian aktivitas yang telah kami rancang, para lansia diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang menyenangkan dan interaktif, sehingga dapat membantu para lansia mengurangi rasa kesepian, kebosanan, serta meningkatkan suasana hati mereka. Selain itu, kami juga memberikan kegiatan seperti senam pagi, permainan santai, melukis, membatik, merangkai bunga, dan membuat kerajinan tangan yang dapat membantu memberikan stimulasi fisik, mental, serta motorik bagi para lansia.
Bagi pihak Panti Jompo, program ini juga memberikan dukungan dalam bentuk perhatian sosial dan pendampingan bagi para lansia yang menciptakan lingkungan yang hangat, aktif, dan penuh kepedulian. Kehadiran mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi bentuk kolaboratif bagi universitas dan komunitas sosial dalam memberikan dampak bagi kesejahteraan lansia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca. Untuk waktu, tempat, dan pelaksanaan kegiatan, kita akan melaksanakan kegiatan pada tanggal 8, 9, 13, 14, dan 17 April tahun 2026. Untuk waktunya dari jam 7 pagi hingga jam 10 pagi, dan untuk tempatnya ada di Panti Jompo Yayasan Bina Bakti, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian ini untuk timeline yang kita buat. Dan untuk rundown kegiatannya, setiap paginya akan diawali dengan sarapan, senam pagi, dan juga senam pagi. Kemudian pada hari pertama kita akan melakukan perkenalan serta ice breaking, kemudian ada membuat kreasi gelang ataupun kalung. Dan untuk hari kedua kita akan untuk kegiatan kreasinya kita akan membuat topi kreatif di mana para lansia nanti akan melukis di topi. Setelah itu bakal ada sharing session antar lansia dan juga para relawan, dan juga penutupan kegiatan pada hari tersebut. Untuk hari ketiga kita akan ada permainan memori, di mana itu ada permainan sederhana yang dapat melatih daya ingat dan juga konsentrasi para lansia. Kemudian kita akan membuat kreasi batik, di mana para lansia akan membatik sederhana di sebuah tote bag mini, dan juga akan ada penutupan juga di sesi terakhirnya. Untuk hari keempat kita akan ada permainan interaktif, di mana akan ada banyak game seperti menyusun cup atau memindahkan cup untuk para lansia. Kemudian kita juga ada kegiatan merangkai bunga, di mana nanti para lansia akan merangkai bunga mereka di sebuah pot kecil. Jadi nanti itu akan dapat mereka simpan sebagai kenang-kenangan. Kemudian pada hari terakhir untuk kegiatan interaktifnya adalah kita akan membuat sebuah kreasi bingkai, di mana nanti foto yang kita tempel di bingkai tersebut adalah foto kita bersama, dan nanti para lansia bisa menghias itu dan menyimpannya. Kemudian ada sesi refleksi, di mana para lansia akan menuliskan apa hal-hal yang mereka syukuri dalam hidup mereka. Dan pada terakhir kita akan ada kegiatan penutup dan juga ada sesi foto bersama untuk mengakhiri acara Komdev ini. Untuk pembagian tugas dan juga tanggung jawab, ada Amanda sebagai PIC aktivitas, kemudian Angel sebagai koordinator, dan saya Caca sebagai dokum, dan ada Marco sebagai logistik dan juga peralatan. Untuk total anggaran yang kita keluarkan sebesar Rp1.693.859. Ya, baik, sebentar. Oke, baik, kita lanjut ke bab 4, resiko dan mitigasi. Yang pertama ada identifikasi resiko bagi pesertanya adalah lansia, yaitu adalah kondisi kesehatan lansia yang dapat berubah sewaktu-waktu, tingkat energi dan stamina peserta yang berbeda-beda, kurangnya antusiasme atau partisipasi pada beberapa aktivitas, dan lansia merasa lelah selama kegiatan berlangsung. Lalu untuk risiko operasional, yaitu adalah keterlambatan pelaksanaan rundown, perubahan jadwal dari pihak panti, durasi kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, ketidaksesuaian aktivitas dengan kondisi peserta. Lalu ada resiko teknis dan logistik, yaitu adalah kekurangan alat dan bahan untuk aktivitas, kerusakan perlengkapan selama kegiatan, keterlambatan persiapan alat sebelum sesi dimulai, dan area kegiatan kurang mendukung aktivitas. Lalu ada juga resiko koordinasi, adanya miskomunikasi antara tim, kurangnya koordinasi dengan pihak panti, pembagian tugas panitia yang kurang jelas, sama PIC tidak standby pada sesi tertentu.
Lalu ada resiko dokumentasi juga, di mana momen penting tidak terdokumentasi, kualitas foto atau video kurang maksimal, dan kendala izin dokumentasi dari pihak peserta atau panti. Oke, selanjutnya ada mitigasi resiko kegiatan. Mitigasi resiko peserta atau lansia. Menyediakan waktu. Yang kita bisa berikan adalah menyediakan waktu istirahat di sela-sela kegiatan, menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik para lansia. Tidak memaksakan lansia untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Tidak menyediakan snack dan minum selama kegiatan berlangsung. Menyediakan kegiatan alternatif yang ringan seperti main games atau ice breaking sebentar atau istirahat kembali. Berkoordinasi dengan pengurus panti terkait kondisi kesehatan lansia sebelum kegiatan. Yang kedua ada mitigasi risiko operasional. Membuat rundown kegiatan dengan waktu cadangan, menyiapkan jadwal alternatif jika terjadi perubahan dari pihak panti, menyesuaikan durasi kegiatan dengan kondisi lapangan, menyediakan kegiatan cadangan jika kegiatan utama tidak dapat dilakukan, yang terakhir melakukan briefing panitia sebelum kegiatan. Yang ketiga ada mitigasi resiko teknis dan logistik. Kita bisa memberikan checklist perlengkapan sebelum hari kegiatan, menyiapkan alat dan bahan cadangan, melakukan pengecekan perlengkapan sebelum kegiatan dimulai, menyiapkan perlengkapan lebih awal sebelum setiap sesi kegiatan, menyesuaikan aktivitas dengan area kegiatan yang tersedia. Selanjutnya ada mitigasi resiko koordinasi. Yang kita bisa lakukan adalah membuat pembagian tugas yang jelas untuk setiap panitia, menunjuk PIC untuk setiap kegiatan, menunjuk PIC khusus untuk komunikasi dengan pihak panti, mengadakan briefing sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Yang terakhir, membuat grup komunikasi untuk memudahkan koordinasi. Yang terakhir, ada mitigasi resiko dokumentasi. Biasanya, dokumentasi harus membuat daftar momen penting yang harus didokumentasikan, menyiapkan kamera dan handphone dengan kualitas yang baik, memastikan tim dokumentasi memahami rundown kegiatan yang baik, meminta izin dokumentasi kepada pihak panti sebelum kegiatan. Yang terakhir, menyiapkan backup dokumentasi jika terjadi kendala. Sekian dari kami, terima kasih.